Yes, gila bintang tamu kali ini. Gila, gue nih lihat setiap saat di YouTube ini tempatnya gokil. Akhirnya gue ketemu legenda komedi. Gokil. Raja komedi kita. Raja Singa. Raja komedi. Lu tuh raja komedi sih, gue harus sebut. Wah, raja dari mana? Enggak, gue pernah satu frame sama lo di channel. Sebelum ketemu lu tuh gue tuh ngakak mulu. Ini orang anjing tau gak? Lucu banget. Tapi gue tuh di belakang layar gue nggak bisa lucu, Nat. Lu gak lucu, lu tai. Lu nyebelin nih. Nggak bisa gue. Muka lu tuh banyak pikiran gitu. Tapi begitu action, lu langsung kayak diganti orang lu tuh. Karena gue tuh yang mikirin nih apa gitu. Gue terkonsep. Banyak orang yang, oh lu abis ITS ngerokok belakang. Gue selalu bertanya, ini orang nyebelin nih kalau di belakang. Tapi begitu action lucu lagi. Gue mikir gitu loh awalnya ketemu lo. Iya, orang-orang juga gitu. Karena gue yang gue pikirin gue tuh harus kelar kerja. Lu jangan ganggu dengan orang datang terus bisnis yuk atau apa. Ini lu gue nggak mau keganggu gitu. Oh, itu. Kecuali kalau misalnya udah kelar, syuting, ayo gue mau ngobrol sampai pagi, ayo. Iya. Itu jadi nggak mau diganggu lah. Iya. Tapi itu ya rumus lu dalam apa namanya fokus, bro. Fokus? Iya, harus fokus dalam satu hal. Oke. Kalau lu mencintai pekerjaan itu, lu harus fokus sampai selesai. Oke. Gitu. Itu yang lu terapin dari awal karir lo. Iya. Tapi lu kan tadi kita udah sempat podcastan ya. Iya. Lu emang pengen jadi komedian tadi lu bilang. Memang. Lu emang suka. Memang. Kenapa? Lu berasa lucu. Nggak berasa lucu. Dulu tuh gue penari, Nat. Itu lu bohong gak sih? Gue serius. Penari apa sih? Penari jaipongan tradisi. Oke. Penari tradisi. Sunda yang jaipongan. Betul, Sunda. Itu dari kelas 6 SD. Oke. Gue mulai manggung tuh tahun 89. Pertama kali manggung tuh gue di Palembang. Oke. Nari terus. Nah, di setiap panggungan itu gue ketemu yang namanya lawak. Yang namanya komedi pasti ada. Oke. Nah, gue nonton dong. Lu nonton? Nonton bertahun-tahun. Sampai 94. Gue sampai masuk ke sekolah seni, dimasukin namanya Api Uun waktu itu. Lu gak kenal kan sama Api Uun? Nah, gua kenal Api Unggun. Oke. Itu pramuka. Oh, itu pramuka. Jangan dong. Api Unggun pramuka. Api Unggun pramuka dong. Udah dari situ, karena gua sering menyerap komedi, 94 tuh gua ditawarin sama teman gua, SMKI. Lu bisa ngelawak nggak? Langsung tuh terpikir, wah ini lawakan ini. Kalau dulu kan sistemnya spell ya. Ayo bisa lah. Berhasil gue dari situ. Dan gue senengnya minta ampun membuat orang tertawa. Lu seneng? Seneng. Bagian dari ibadah. Ya makanya gue tuh kalau misalkan agak sedikit gimmick yang kurang tuh gue tuh agak gimana Iya. Berarti mimpi lu tuh sebenarnya komedian dong? Mimpi gue tuh seorang penghibur. Mau apapun. Gue cita-cita gue pengen jadi dancer, ya kan? Ini bener gak sih ini? Bener. Iya. Bener. Bukan dancer Agnes Monica kan? Bukan. Ya minimal yang pengalaman minimal gua masuk TV lah. Minimal masuk TV. Masuk TV dulu. Cita-citanya itulah. Gua pengen masuk TV menghibur orang lah itu, membanggakan orang tua. Udah. Betul. Itu. Orang tua lu tuh sebenarnya memaksakan lu Enggak. menjuruskan ke sesuatu nggak? Misalnya anak gue mesti jadi dokter, insinyur, standar orang tua lah. Orang tua gua tuh pembidik.
Pembidik. Iya, jadi bidik Bukan anak. tembak. Enggak, bidik anaknya kemana nih? Oh, dia setiap Agustus dia disco, masukin sanggar. Oh, asik dong. Gitu. Iya. Ngertiin lu banget dong. Masukin sanggar, cuman guanya yang bandel. Iya. Gitu. Masukin sanggar, terus lihat, oh dia sering main gendang ya, beliin gendang, ngutang dulu, sampai ngutang. Serius lu? Iya beneran. Jadi memang. Kenapa lu suka main gendang ya? Gendang tuh kan alat musik kurang populer. Dulu main gitar keren, Ya. main bass keren, lu ke gendang? Nggak populer tuh di sini, di Indonesia. Di luar populer? Oh, di luar negeri mah gendang tuh paling gila. Oh. Tabla India paling gila. Oh, di gua luar dong. negeri tuh. Aja. Iya. Bisa lu main tabla? Enggak. Wah, tuh orang India aja nggak bisa. Oh, lu belajar gendang? Belajar. Lu tuh berarti seniman ya, Om ya? Bisa dikatakan seperti itu. Maksud gue lu bukan cuma pelawak ya, lu suka semua yang Suka berbau semua. seni. Betul. Mau lawak, mau ini. Gua sama lagu lu juga suka. Enggak. Lagu Iwan Fals gua suka. Gua tuh tipikal orang yang apapun gua harus memaksa gua suka. Karena Menghargai orang. oh, anjay maksudnya. Gila kan gua? Gila. Gila. Lu harus seperti itu. Harus. Iya. Lu mau pelawak Jawa, pelawak Medan, gua harus suka. Lu harus Walaupun suka. gua nggak mengerti dan nggak paham. Oke. Gitu. Pada akhirnya titik lu ngerasa kayak anjing gua gede akhirnya, Nat. Berarti kan tadinya kan lu nol dong. Iya. Nggak jelas. Akhirnya Tapi lu kalau dari sisi karir, gua udah ketahuan kalau gua tuh di penghibur itu. karena Kemana-mana gua udah ngelawak, off air kemana-mana. lucu, gitu. orang ketawa. Iya, dan gua ada kepuasan di situ. Oh, ngeliat orang ketawa lu seneng. Seneng banget. Nah, Oke. dulu waktu zaman SMP tuh, gue tuh dikasih uang sama bokap gue tuh cuman 100 perak. Ya, 100 perak lah. Teman-teman gue tuh 250 perak. Nah, gue kalau misalkan dipakai jajan bakso doang udah kelar habis dong. Habis. Gue nggak bisa jajan yang lain. Iya. Nah, gue tuh ngumpulin anekdot dari hasil gue mendengarin orang-orang. Terus gue ceritain sama cewek-cewek kan, Ketawa. anekdot bahasa Sunda dulu. Senang, cewek-cewek senang sama lu tuh. Oh, ketagihan kan? Ah. Cerita lagi dong. Enak aja lu cerita-cerita, emang gampang cerita lu gitu kan. Iya. Wah lu pelit gitu aja cuman cerita doang. Susah lu cari orang bikin ketawa tuh susah gitu kan. Setuju gua. Kecuali kalau lu selawe. Ah. Akhirnya selawe. Sampai dapat gua 200 perak waktu itu. Berarti lu Dari satu anekdot. udah diidolakan dong lo sama cewek-cewek dari dulu. Iya, dari dulu gua. Iya kan? Bukan gara-gara muka ya? Bukan. Karena lucu. Karena orang tuh seneng laki-laki humoris. Emang iya ya? Iya. Jangan salah. Enggak, tapi lu setuju? Gue setuju sih. Kalau cewek itu ternyata tidak sebegitu sama muka ya. Tapi begitu humoris. Betul. Terbukti Kang Sule gila lu. Mohon maaf ya, setelah lu divorce, gua ngeliat berita lu tuh ini. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, humoris ya. Enggak, tapi lu pecah sih ya. Itu karena humoris lu. Ya nggak tahu juga. Iya Nggak dong. tahu juga lah. Nah, Ada sisi lain juga lah mungkin. Karena seperti ya. Anda sebetulnya tidak baiknya. Anda tuh playboy kayaknya. Enggak. Enggak ya? Lu kalau tanya itu, gua sama almarhum ya, bokapnya anak-anak. Itu gua cinta pertama gua. Si almarhum cinta. Iya, gua nggak ada pacar-pacaran lain, gua nggak laku dulu. Oh iya, tadi lu cerita lu married sama almarhum, mohon maaf, umur 19 tahun. 19 tahun. Kenapa nikah semuda itu? Pacaran udah deket banget gitu kan, gua wah ini harus buru-buru deh. Oke. Nikah deh gitu kan. Oke. Udahlah biar dia ikut sama gua. Oke. Kan gitu. Oke. Jadi ada problem-problem lah. Problem-problem masalah merit lah ya. Akhirnya mohon maaf almarhum dan lu menemukan cinta baru lu gitu ya. Intinya gitu dong sekarang. This is your new love. Ini cinta baru lu. Yang sekarang? Yang sekarang. Iya lah. Kok bisa? Ceritain dong, awalnya gimana kok bisa Ya tiba-tiba? bisa lah. Bisa. Kalau lu bilang, oh lu deket sama ini, ya gua mah karena gua ngonten. Aduh, enggak. Kan orang kalau cinta ada bibitnya dulu dong. Lah iya. Oke. Iya. Enggak tahu gue pengen bahas tuh deh. Lu pas waktu lu divorce dulu ya sama mama lu sedih dong. Ada lah. Yang Karena kan gue belum pernah divorce. Gue nggak pernah tahu rasanya. jangan sampai lah. Nggak enak ya Om ya? Nggak enak. Ribet. Terutama anak. Kasian. Kasihan sama anak yang perlu didamping gitu. Lu waktu pertama kali ngasuh anak lu masih inget nggak kayak? Lu ngomongnya kaku nggak? Lu kan nih Enggak. orang expect
Om Sule itu kan pasti kan asik, lucu, santai gitu. Lu kan kayaknya orangnya agak serius sih ternyata. Serius. Pertama kali lu ngomong kayak sorry papa divorce gitu. Enggak, anak-anak tahu. Tahu. Oke. And then divorce, and then lu ketemu yang baru. Lu ngasih taunya lagi gimana ke anak-anak? Papa ketemu lagi yang baru gitu. Ya mereka udah. Lu kan komedian nih ya. Orang bayangannya pasti, wah Sule mah pasti lucu banget nih kalau di rumah nih. Enggak ya? Salah itu. Itu salah ya? Iya kan tukang beca juga nggak mungkin ngebeca, Nat. Tukang beca nggak ngebeca? Nggak mungkin ngebeca di rumahnya setiap saat. Gue pelawak juga, masa harus ngelawak juga? Enggak dong. Serius dong. Iya dong. Sekarang tukang cukur. Iya. Sini, Nat. Ya kuping dong. Berarti pelawak itu lu setuju dong? Enggak selamanya. Enggak selamanya harus ngelawak. Berarti ekspektasi orang tentang Kang Sule kan pasti kalau nggak lucu awas lu ya. Lu zaman dulu Aji Jojon nggak pernah dia kalau lagi ngobrol dia serius ya, karena dia ngumpulin energi untuk nanti di panggung. Tapi ya sih, gua kemarin syuting sama Om Jajan Miharja, kaget gua, serius kan, galak banget ya kan. Gua bilang, ini siapa nih main baru ya, digituin gua, nama lu siapa? Gua kira lucu kok galak. Berarti komedian tuh nggak selamanya harus lucu dong? Nggak selamanya. Dan lu terbebani nggak Om? Ada dong. Tapi karena kan orang Kang Sule pasti ketawa lucu nih pelawak nih. Tapi sedikit-sedikit gue mencoba untuk hal itu dilakuin lah. Iya. Ada dua sih sebetulnya. Ada orang yang membiasakan ya gue harus lucu terus untuk latihan. Oke. Terus ada orang yang misalkan ya gue nggak harus lucu, gue harus bisa menempatkan diri gue kalau lagi di keluarga ya ada masanya untuk lucu. Untuk serius kan gitu, nggak semuanya dilucuin lah. Nggak semuanya gitu. Walaupun lu pelawak legend lah ya. Tapi lu di rumah berarti lu nggak pelawak. Kalau legend belum lah, belum masih hidup lah. Iya belum mati ya gue. Biar nanti kalau udah mati orang-orang yang bilang lu raja komedi lah. Lu tuh paling awet Om. Kalau gue lihat ya Om Sule itu ada konsumsi formalin. Lumayan dong kan belum mati. Iya, berarti lu ngajarin gini, gue tuh selalu bingung deh kalau gue baru punya anak Om ya. Gue tuh takut bapak gue tatoan, bapak gue juga gajulan gitu. Lu ada gue tatoan. Anjir. Iya. Tapi tadi lu bilang katanya fans lu suka bete. Iya. Kang Sule yang rokok, Kang Sule ini. Ya nggak apa-apa kalau sekarang ya udahlah. Mau gimana lagi gitu kan, nggak perlu diumpet-umpetin juga gitu. Iya. Dari 2012 juga udah kelihatan kok tato. Tapi kan mereka nggak tahu kenapa ada tato. Yang tahu histori tentang masalah tato ini kan cuma gua doang gitu. Dan Tuhan ya. Iya. Dan gua ditato bukan karena kayak lu seneng gitu. Kalau kenapa? Gua karena dijailin orang. Enggak dong. Hah? Serius? Kok bisa jahil? Lo iya. Kan nggak hilang. Hah? Kan tato nggak hilang. Siapa yang ngejailin? Nah itu dia. Kan gua tuh pergaulannya orang-orang yang absurd, beragujalan lah kayak gitulah. Nggak jelas karena gua juga kan sering jahil sama mereka gitu. Jadi gua juga harus asik-asik. Iya, udah lu yain aja deh. Iya, dulu kan jahil-jahilnya gila banget kan. Kayak misalkan lagi tidur tiba-tiba gua berak itu kan ceplokin ke mukanya dia gitu kayak gitu, tawa ngakak gitu teman-temannya. Iya, makanya gua juga nih tato tuh dijailin ke teman-teman gua. Lagi tidur iya, gila nggak lo? Teman lu hancur banget. Teman lu hancur banget. Soalnya kan nggak hilang. Iya nggak hilang. Gua mau marah juga, ya gua juga begitu. Temen gua juga sampai banyak sini. Tatonya itu kan ide gua, yang nato temen gua, gitu. Jadi ya hukum karma. Iya. Nggak, tapi gue tuh selalu penasaran deh sama seorang komedian. Lu kan komedian dong hitungannya. Ya mungkin. Iya dong. Lu orang nggak perlu lucu. Komedian tuh berat nggak sih menjadi seorang komedian seperti lu? Karena orang ekspektasi lebih banget. Ada Sule harus lucu. Berat ya? Berat. Kenapa? Ya kita membuat orang tertawa tuh sulit, Nat. Sulit ya? Iya, makanya gue tuh susah tidur tuh ya gara-gara bukan ada pikiran yang jelek-jelek, memikirkan itu. Bagaimana untuk besok? Secara gue kan ngelawak tiap hari, bayangin dari tahun 2009. Berarti hampir 12 sampai 13 tahun nih. Iya. Lu harus cari materi. Dari 2005 sebetulnya kan. Berarti tidak tidak seenak itu dong orang bang hidupnya Sule 4 klaster, mobilnya Mustang. Enggak lah. Dalam hati lu pun juga gue orang normal dong. Iya normal lah. Gue juga banyak pikiran yang mesti. Gitu kan. Gue nggak harus selalu lucu. Betul. Emang selalu komedian gitu ya? Iya. Lu selalu di rumah serius.
Serius lah. Kepikiran mikir besok apa? Oh, iyalah. Walaupun kelihatannya bercanda ya. Kelihatannya. Tapi sebelum tidur mikir tuh otaknya. Tapi hampir gila pernah nggak? Ya kalau hampir gila mah enggak. Enggak, tapi mikir terus. Cukup lu aja lah. Kalau gue dikira dari awal. Oke, tapi anyway gue senang banget pas kamu married. Gue senang kayak, wah Kang Sule si kampret. Gua yang married. Gue senang, wah si kampret married gue di beritanya. Lu happy dong? Happy. Lu pas ngomong ke anak-anak, masih ingat gak? Masih. Bapak punya mama baru nih gitu. Iya. Oke. Tanggapan anak-anak lo apa? Gue pengen tahu suara Kang Sule gitu ngomongnya apa sih? Enggak, gua iniin Iki dulu di chat. Sini Ki gitu. Ki, gua lagi deket sama ini nih. Lah terus gimana? Nggak tahu nih. Nikahin gak ya? Gitu. Habis itu udah putus. Okay. Nah, ini yang terakhir ini karena ini kan prosesnya cepet nih, Nat. Kenapa? Kenapa bisa cepet? Yang lain kok lama? Nggak tahu ya, itulah, kembalikan ke Tuhan. Oke, jalan Tuhan. Baru lagi dapat nih. Kalau yang ini gimana? Oh, lu berarti curhat dong sama Iki? Iya. Apapun itu? Iya, gua masalah lu lagi sama deket sama ini. Masalah lagi sama mamanya. Iya. Gua ngobrol sama Iki. Oke. Ya Iki asik sih orang. Ya udah, suka aja ya. Lu akhirnya ngomong, Ki. Lu kalau manggil Iki. Ki, gimana nih yang ini gitu? Tadinya gua panggil Din. Kan aku Iki, kok panggil Udin? Ya dong, nggak gitu dong. Nggak gitu, oke. Gitu. Yeah. Oh, lu tuh tipe, lu berarti bapak asik banget tuh kan anak lu. Ya, lu tanyanya sama Iki. Iya juga, ya. Asik nggak gitu? Asik nggak bapak lu gitu ya? Iya. Oke, lu konsul. Ada yang protes nggak dari 4? Kan lu punya anak 4 ya, Om ya? 5? Nggak ada. Jangan dong, Pak, gitu. Nggak ada? Nggak ada. Semua berangkat, Pak, gitu. Nggak ada. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini, kita ngomongin yang ini dong. Yang dulu ada, sempat ada yang nggak usah. Ya, nggak ngomong tapi dengan lu bisa ekspresi gue bisa baca, oh ini ya udah. Pas ya, kalau yang ini tuh gue juga nggak tahu, dengan gampangnya Tuhan memberikan jalan itu. Yes. Jadi anak-anak langsung semua setuju. Oke. Berangkat. Ya udah, kita jangan lama-lama lah. Oke. Kenapa yang ini yakin? Kenapa yang sebelum-sebelumnya lu nggak yakin? Kayaknya ini nih Nat orangnya. Nah, ada dong. Iya ada. Apa tuh? Kenapa? Karena gue pikir menikah itu kan ibadah. Ibadah, setuju gue. Jadi ya kalau udah ada di depan mata, ya ngapain lu lama-lamain? Urusan kan ada orang yang pacaran aja dulu lah, gitu kan. Lu tahu sifat karakternya dulu, gitu kan. Ya sekarang kalau udah tahu sifat karakter, pacaran 5 tahun, yang udah tunangan aja bisa bubar, ya kan? Oke. Gitu. Mendingan kita pacarannya pas menikah. Jadi gua bukan yakin nggak lu dengan ini. Ya gua harus yakin. Harus yakin karena itu keputusan gua. Berarti kayak gambling, kayak berjudi ya? Iya. Yakin nggak yakin? Gue yakinin dulu. Yakinin. Yakinin. Overall tapi lu happy nggak sama kehidupan lu sekarang? Happy lah. Happy dong. Happy. Secara tampilan juga kan gua udah beda. Ini gua. Makanya gua mau nanya. Mana ada gua pakai baju keren kayak begini ya kan? Enggak, tapi lu jauh lebih muda loh. Itu dia makanya banyak sih komentar-komentar juga. Kaosnya kayak lebih seger. Ini gua kalau pulang dari sini udah nggak manggil Sule, semuanya panggil Justin. Serius loh? Iya, orang bikin Rizky Bilar nih. Oh enggak dong. Jauh dong. Oh gitu. Iya. Oke, tapi setelah lu ngelaluin semua proses nih, hidup lu kan kayaknya roller coaster ya. Miskin, kaya, divorce, married, anak ini, pelajaran apa akhirnya Kang Sule yang bisa lu kasih ke junior lo? Bersyukur ya? Bersyukur. Lu rumah punya, mobil mewah. Apalagi sih yang lu cari? Iya. Hidup itu apa ya, Nan? Apa sih? Gua kan junior nih, baru married. Ini Pas gua gini. married tadi gua curhat, Kang Sule, bini gua hamil. Lu bilang, goblok, udah marriedin ya kan? Setelah lu ngelaluin semua akhirnya hidup tuh apa sih? Hidup tuh apa sih? Hidup itu untuk mati. Iya. Ending intinya itu. Hidup itu untuk mati, udah nggak ada lagi. Lu kayak gini misalkan, lu kepikiran, gua nggak bakalan cerai. Gue jangan sampai cerai. Iya. Pasti gitu dong. Iya, setuju gue. Kalau udah Tuhan berkehendak, udah. Iya. Dan Tuhan dikembaliin lagi ke lu. Ya udah, kalau lu nggak mau cerai, lu pertahanin dong. Apa yang membuat itu perpisahan, lu rubah dong kan gitu. Iya. Inti kehidupan pada akhirnya di umur lu yang tidak muda lagi. Iya. Itu. Apa udah? Ini kan menurut gue pencapaian. Jadi harus dibawa. Ya,
yang akhirnya ya gue dibawa simple aja gitu Nat. Yang kalau udah begini ya gue akhirnya yang gue lihat tuh ya di bawah-bawah gue. Maksudnya? Kayak teman-teman gue, saudara-saudara gue gitu kan. Jadi udah ke situ. Oke. Gue juga udah ya ngapain ya gue ya. Iya. Padahal awalnya nggak gitu yang lo cari ya. Gua harus A B C D F G, begitu kecapai berubah lagi. Iya. Apa nih gitu kan? Iya. Ternyata bukan A B C D F G itu. Oh iya bukan artinya ya bukan milik gua juga. Iya. Makanya harus nikmati hidup tuh itu. Itu ya. Iya. Itu lu baru nggak tuh Om di umur berapa Om? Di titik apa tuh? Kayaknya ini nggak bikin gua senang-senang. Setelah di Porsche nih. Serius loh? Iya. Oke, gua dulu punya mobil sport, punya rumah gede, punya. Iya. Pada endingnya lu udah punya semua dan nggak, ini doang ya? Biasa aja. Serius loh? Iya. Kita nggak pernah ngerasain, mohon maaf ya. Ya kan kita nggak pernah. Gimana kita ya? nanya ini. Bukan gua nggak bersyukur ya. Bukan lu nggak bersyukur. Nggak, artinya gua udah ngerasain hal itu. Tapi itu semua sih cuma gaya-gayaan doang sih kalau menurut gua. Gua nggak punya mobil mewah juga nggak jadi masalah. Gitu. Semu ya? Ada di titik itu gitu nanti. Sekarang? Iya. Orang beli Harley gitu kan, foto di Harley, upload di media sosial. Gue mendingan media sosial mendingan promo ya kan. Bener gak? Ya buat apa gitu. Buat apa? Tapi kan awalnya lu cari kan Om. Ya gue sih gue nggak berpikir apa, gue harus cari rumah gue harus gede. Gue nggak gitu dulu Nad. Ya, gue jalanin hidup gue. Sedapatnya aja. Iya. Nih rumah gue kecil miring juga nggak jadi masalah. Gitu. Walaupun kan sekarang istana kan. Yang tinggal di tempat gue kan bukan gue doang, bukan bini gue doang, bukan anak gue doang. Banyak orang-orang, adek gue tinggal di sini, teman-teman gue zaman SMA, zaman SMP ada di sini. Ada. Saudara-saudara gue yang jaga, yang dia tukang kebun dan yang lain-lain. Iya. Karena banyak teman-teman yang ke Jakarta, akhirnya udahlah gue bangun gede deh. Makanya tuh kayak hotel tuh sebelah sono. Kan daripada orang-orang hotel bayar kan kasihan kan. Kasihan. Kan sini makan gratis, gratis. Iya. Si Abbas tahu, Abbas Internasional. Tahu. Tinggal di sini. Serius. Udah 4 tahun dia. Ngapain dia di rumah lo? Ya dia nggak punya rumah dia. Kan kasihan gitu loh Nat. Dia ngontrak gitu terus datang ke rumah gua gitu. Gua ngerasain itu orang tuanya bagaimana di sana gitu kan. Gak, berarti ending dari kehidupan lo tuh akhirnya itu ya? Akhirnya bukan cuma mobil mewah, harta mewah. Bukan ya? Bukan, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Itu? Iya. Itu kehidupan lo? Iya. Dan akan mati kemudian? Akan mati nanti. Itu nggak bisa dibayar lagi. Mati ya mati? Iya, itu. Tapi kan sebenarnya kita ngomongin mati di titik lo ini, lo enggak sih. Lu lagi happy-happynya lah. Ya, dapat istri baru, baik insya Allah. Tapi kan lebih baik kita ingat mati. Ya kan, daripada kita mengingat-ingat kesenangan kan. Benar. Kalau ingat mati tuh... Nggak, tapi lu di titik itu Om, lu udah ingat mati. Kalau itu mah ya ibaratnya kalau kita lagi diam itu ada lagi ngerokok nih gua mati nggak ya gitu. Ada. Iya, ya orang pasti mati lah. Kalau gua nggak pikiran ya. Karena lu orangnya happy. Gue happy ya? Iya. Lu umur berapa sekarang? 30. Belum. Nanti ada titik. Nanti titik 4. Kepala 4 lu bisa mikir. Lu ngalamin. Kalau gue nanti gue mabok dulu yuk gitu. Minum aja dulu gitu. Nggak apa-apa. Kepala 4 tuh berubah. Berubah pasti. Karena lu dulu juga gitu. Iya. Kepala 3 santai dulu. Santai. Kepala 4 mikir. Kalau lu bilang gua nggak bandel ya gua juga bandel sama dulu. Lu mah udah harga-harga yang mahal. Gua mah dulu masih zaman-zamannya katuas, ya kan, minuman anggur arput, anggur putih, nggak ada minuman, beli alkohol 70% campur nutrisari. Nggak mati itu. Pengalaman. Oh, lu ngalamin tuh. Ngalamin. Gitu ya? Iya. Berarti beda dong, 20 ke 30 ke 40 sampai titik lu nih. Gue sih ngeliat lu sih udah peak ya, udah di atas, udah deh. Makanya gue mau nanya sama lu, apalagi mau lu capai Om? Ini last question. Apalagi dalam hidup lu? Ya. Bini baru, baik insya Allah dapat. Iya. Anak belum dikasih, masih bisa dikasih dong. Gue sebenarnya terus berkecita atas keguguran, sorry banget ya. Tapi kan pasti dikasih, insya Allah ya kan, pasti dikasih. Kayak tadi pas offer lo bilang, kadang Nat gue bingung deh, kalau minta nggak dikasih. Iya. Kalau nggak minta malah dikasih, ya kan? Iya dong. Tapi itu terjadi di hidup lo. Iya, makanya gue sekarang tuh jalanin aja. Bikin happy aja. Iya, nggak mau cerai juga. Iya, ya kan? iya. Nggak mau nikah juga. Mau nikah
nggak nikah kan kayak gitu. Ya udah kita jalanin aja. Mau dapat anak belum dikasih. Nah, tapi kalau lu tanya, lu apa sih sekarang udah? Nah, lu apa, Kang? Udah pencapaian sekarang gitu. Udah, kalau menurut gua lu udah titik paling tinggi. Ya. Kan gua bilang legenda komedi. Raja. Nggak, yang gua pikirin tuh gua cuma keluarga saat anak, istri. Kalau untuk saat ini, gua gimana caranya membahagiakan mereka lah. Gua menitipkan ini semua untuk mereka gitu. Oh, lu mikirin banget. Oh iya. Lu tuh serius ya? Lu tuh orang serius. Gue kira lu begajulan lo. Harus serius dong. Lu serius ya. Ya kan udah masanya beda. Iya. Beda. Berarti dulu gua begajulan. Berarti titik poin lu sekarang adalah yang penting orang happy. Yang penting gua bisa membahagiakan orang banyak. Itu aja. Sesimpel itu. Iya. Udah itu aja. Ya harta udah dapat. Apalagi Emang gitu ya? Iya, apalagi mobil banyak udah. Intinya tapi rasanya tidak segitunya ya. Kalau udah di titik itu ya. Iya ya. Iya. Tidak segitunya ya. Mobil gua pilih. Tadi lu ada posisi gini loh. Pas gimana? Gua ingat saudara-saudara gua. Ada ya? Iya, Nat. Kuku belum. Dia makan ya? Dia makan nggak ya? Dia udah kehidupannya sekarang gimana ya? Jadi sekarang tuh titik gua tuh yang gua membenahi hal itu. Gua undang orang-orang yang udah berjasa sama gua, gua kasih sesuatu hal yang bisa membuat dia bahagia setidaknya gitu. Itu berarti itu udah di titik itu. Udah titik itu dong. Yang perhatikan orang kayak orang-orang di sini, mereka kerja, nggak ada kerja, gua ikut mikirin. Itu mungkin yang membuat gua nggak bisa tidur. Oh, lu mikir orang yang kerja, kan urusan lu harusnya. Iya, harusnya. Bukan urusan gua. Tapi akhirnya lu kepikiran. Back to basic, artinya gua pernah ngalamin di titik mereka. Oh, ngerti gua, ngerti. Gitu ya? Ngerti. Gitu, anjir, jauh dari Bandung datang ke sini nggak ada kerjaan gitu. Gimana? Walaupun ya lu harus berusaha dong gitu. Iya, walaupun memang nggak seperti itu, tapi ya gua anggap ya mungkin ini tugas, bukan tugas ya, apa ya? Mungkin mereka jalannya ada di gua gitu. Nah, lu gila ya. Ini kapsul lagi, bukan sih gua wawancara nih kali ini. Lu beda banget. Ini Hodam Prabu Siliwangi. Oke, terus satu lagi nih. Cucu belum dong? Belum. Bismillah lah. Bismillah. Ya itu, makanya ya terus apalagi kalau gitu. Bukan buat anak cucu. Kan gitu. Intinya tuh gua tuh kan belum nyampe 40 kayak lu atau mau ke 45. Intinya ntar endingnya itu ya. Artinya gini, Nat. Jadi gua tuh harus nyiapin semuanya untuk anak cucu gua. Lu udah bukan mikirin lu lagi. Apalagi yang harus dipikirin? Rumah 4, mobil banyak. Kalau gua belum. Enggak, maksudnya apa? Itu maksudnya kategorinya sombong gak sih? Enggak dong. Kan katanya tiap orang punya puber masing-masing. Ya. Ada 20, ke 30, ke 40. Kan gua belum ngalamin apa yang lu alamin gitu. Ternyata mungkin sorry motong, mungkin pemikiran orang-orang beda kan. Pemikiran orang-orang beda, tapi kalau gua dari sebelumnya juga gua udah menyiapkan semuanya untuk anak-anak gua. Oke. Gitu. Mungkin nanti suatu saat dari bini gua juga gua harus menyiapkan buat mereka. Ya. Jadi gua nggak ada lagi. Adik-adik gua kan udah nih. Udah. Rumah adik-adik gua udah. Tenang semua. Sekarang gua mikirin anak-anak gue nih. Iya. Iki udah gue beliin, Putri udah. Terus gue usahanya mereka udah satu-satu di Cimahi semua. Gue bikin kontrakan satu-satu. Udah. Oke. Tinggal ini anak gue yang sekarang nih, kalau jadi ya gue harus mikirin aja, tinggal itu doang. Udah. Karena anak titipan, bro. Udah. Anak itu titipan. Iyalah. Udah rawat lah ya. Gue rawat lah gitu. Maksudnya yang gue pikirin ya itu kebahagiaan anak-anak. Jadi lu tahu nggak lu akan mati kapan? Gua enggak. Kalau lu nggak nyiapin itu, bagaimana nasib anak-anak? Anjir Kang Zul. Gila berat banget. Masalahnya gue masih mikir, gue tuh kagak bakal mati. Kalau gue masih happy terus. Berangkat. Ayo kita kemana hari ini gitu. Karena belum saatnya. Belum.
Mungkin belum ya? belum saatnya. Tapi kalau lu udah ada titik yang mikir kayak seperti itu, lu anak udah gede gitu kan? Anak udah belum kan? Anak gua aja masih 1,5 tahun. Ya itu dia. Itu pun gua curhat sama lu. Merit nih Kang Sule anjing ya. Tapi kalau anak udah gede, masuk ke PA 4 mau ke 5, beda. Mungkin beda. Mungkin Kalau beda. itu masih nggak beda, berarti itu orang gila. Nggak juga. Iya. Orang beda-beda. Kayak Andre aja kan berbeda. Sama gua kan berbeda. Gua Andre udah- Hanusa lah nih. Bukan. Andre siapa nih? Andrea Dian. Oh, Oke. Ada istrinya si Bimo. Si Andre. Andre juga, Andre. Lu di umur sekarang ini lu udah apa sih yang lu pikirin? Apa? Ya gue menjalanin aja gitu kan, kerja nyari duit buat anak-anak. Lu udah siapin semua buat anak-anak gitu kan. Siapin apa? Gua udah siapin kontrakan anak-anak satu-satu. Oh iya juga ya. Itu dia juga. Oh iya juga ya. Gitu. Oke. Itu berarti kalau gua tanya sama Kang Sule, apalagi udah nggak ada yang bisa dijawab dong. Yang penting anak lu happy, keluarga baru lu. Kan yang repot tuh nanti gini, Nat. Apa? Ketika misalkan bukan jangan lu lah. Ketika manusia itu meninggal. Kenapa nggak gua sih meninggal? Hah? Jangan nih. Jangan dulu lah. Jangan, masih muda. Ketika manusia itu meninggal, ya kan dia kan udah beres masalahnya tuh. Kelar. Kelar. Tinggal usaha di atas. Ya. Tapi mereka menurut konon para ustadz, mereka masih melihat anak-anaknya yang masih hidup. Oke. Ya kan? Kalau kita nggak menyiapkan buat anak-anak, bagaimana nasib kita nanti di sana? Sedih. Oh. Ya kan, apalagi rebutan warisan, rebutan harta, ya kan? Iya, ini cuma lagi curhat ya. Makanya siapin satu-satu gitu. Oke, itu Pemikiran gua. Itu pemikiran lo. Ya kan? Oke. Pemikiran gua itu. Pokoknya apapun terjadi sama hidup lu, yang penting anak lu safety. Yang penting aman, anak-anak. bini gua aman, Bini. semua happy. Itu. Mau elunya nggak happy pun lakuin. Nah, jadi masalah. Cowok masa kayak Iya. mikirin diri sendiri doang. Karena lu udah di titik itu sih ya, gue tuh so penasaran sih. Mungkin. Seorang Kang Sule itu udah sampai di titik itu, apa sih nih orang pikirin si kampret ini? Masuk kerjaan lancar, harta banyak gitu. Gue malah selalu mikir, orang mikirin apa ya? Karena suka ruwet. Karena gue ngeliat lu tuh agak ruwet. Kadang di backstage ngerokok, muka puyeng buat apa nih sih? Mikirin apa sih lo? Ya kan? Lo mikirin apa gitu loh? Itu yang lo pikirin hidup. Ternyata lo tuh serius orangnya ya. Tidak selama raja komedi itu komedi, woi. Harus serius, nah. Iya. Berkomedi juga kalau nggak serius nggak jadi komedi. Ya kan? Enggak Nah, dong. Itu. Itu ya. Hidup juga kalau nggak serius ya kan. Mau jadi apa Iya, kita? iya. Terima kasih Kang Sule. Udah meluang waktunya. Thank you ya. Sama. Sampai berjumpa lagi. Siap. Gue senang banget lu Merit. Oh, gue serius, gue senang banget. Terima kasih banyak udah nonton Sama-sama. everybody. Sule, the king of comedian. See you guys.